Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita rehat sejenak kajian sahabat-sahabat Iqra yang tergabung di channel YouTube Bahwa Putraan, mari kita semangati motonya, berilmu hidup kita jadi mudah. Dengan seni hidup kita akan terasa semakin indah. Kemudian hidup kita dibingkai dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita semakin terarah. Kita melanjutkan kajian malam hari ini pada surat Al-Baqarah ayat 286. Karena ayat 286 ini panjang, nanti kita 282 ya, mohon maaf 282 ya, karena ini panjang 282, nanti kita melatih membacanya pendek-pendek saja ya, biar semakin membacanya semakin bagus. Mari kita awali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan ianya 5 harokat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya dalnya besar ya, menghempaskan udara. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ila ajalin musamman faktubuh. Bisa tanya. Ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Bil adl. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama allamahullah. Wala ya'bakatibun ayyaktuba katibun, itu tanwin bertemu dengan huruf alif, jelas ya. Katibun ayyaktuba kama allamahullah. Katibun ayyaktuba kama allamahullah. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an.
in kana alladhi alaihil haqqu safihan au dha'ifan idhar ya, safihan au dha'ifan au la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rijalikum fa illam yakuna rajulaini. Nah, diulangi dari sini aja ya. Rijalikum fa illam yakuna. Segitu aja dulu coba. Rijalikum fa illam yakuna rajulun wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada'i antadilla ihdahuma fokus lagi lihat hurufnya fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'basyuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajali situ ada jim boleh disambung, kalau disambung berarti au kabiran ila ajalihi dzalikum aqsadu indallahi au kabiran ila ajalihi dzalikum aqsadu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna Allah tartabu wa
aqwamu lisyahadati wa ladna di situ tandanya apa? Shod alif lam bayyinah apa? Qaf. Gak ada ya, berarti diulangi. Alla tartabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha. Bainakum falaysa alaikum junahun alla ta'tubuha. Bainakum falaysa alaikum junahun alla ta'tubuha. Wa ashhidu idza tabayatum wala yudarra katibu wala syahid. Di situ samar ya, bukan bermuring tapi samar. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Perhatikan wallahnya hanya besar. Wallahu bikulli, shinnya besar, syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah di sini bikulli syai'in alim. Itu meskipun ya ketentuannya 1 harokat, tapi karena mau mewakaf boleh dengan 5 harokat ya. Ini artinya mohon diperhatikan, ayatnya surat Al-Baqarah ayat 282 panjang sekali, mohon diperhatikan. Nanti ini ada sebab nuzulnya juga ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah ini kalau kita ada jalinan hutang piutang, hubungan hutang piutang, maka Al-Quran ini mengajarkan kepada kita untuk menuliskannya. Nah, ini kalau sekarang kita dinotariatkan ya, atau yang lebih simpel mungkin nanti dituliskan dalam bentuk kwitansi, nota dan sejenisnya ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, tidak boleh ada unsur penzaliman kepada pihak-pihak lain ya. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Nah, ini seperti kayak contoh ya kita nyupir Kevin, ini ada potongan ditulis gitu ya.
Ini mungkin Mas Irwan ya. Itu berarti kita sudah mulai merujuk kepada ayat ini. Kevin dulu ada misalnya hutang piutang dengan saya ini contoh ya. Nah ini karena Kevin tidak bisa membayar sekaligus, dicicil. Setiap Mas Kevin bekerja dengan pihak saya, kemudian ini dapat potongan untuk angsuran bayar hutang Anda gitu ya, disaksikan oleh saksi ini ya, diteruskan ya. Maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Saya mendiktekan nggak Iya. Nah tanggal sekian dipotong sekian, berarti jumlahnya sudah sekian ya. Itu jadi biar ada transparansi maksudnya ya, kejelasan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Ada kecurangan di sana. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, misalnya kurang akalnya itu bisa mungkin agak-agak rasdan, agak-agak retardasi mental, atau ada yang mungkin kayak setengah idiot gitu ya. Ini maksudnya di sini. Atau tidak mampu mendiktekan sendiri, misalnya yang buta huruf tidak bisa membaca misalnya itu ya. Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jadi yang tidak bisa normal kondisinya mungkin ya, ini ada saksi 2 orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Yang disukai itu berarti saksi yang adil, saksi yang jujur maksudnya ya. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya ya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Saya satu-satu untuk bersaksi ya, jangan menolak, ini kewajiban ya. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Kalau menjual beli tunai beli kampung salah ribu misalnya gitu teh, dikasih kamu sejumlah 25.000. Ya udah, kalau sudah lunas itu nggak usah ditulis, dia sudah sama-sama ikhlas ya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jadi tidak ada unsur doliman, tidak mempersulit ya kepada pihak-pihak yang disebutkan di dalam ayat ini. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu ya. Kalau kita ada unsur kecurangan, itu fasik. Fasik itu apa artinya? Tahu hukum tapi tidak melaksanakannya, ngerti, paham aturannya tapi tidak nurut pada aturan. Jadi paham ini tentang ayat ini tapi tidak melaksanakan, berarti kita termasuk orang-orang yang fasik ya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini pada malam hari ini hanya 1 ayat, tapi ini panjang ya. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Saya bacakan dan mohon diperhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan khusus dengan masalah akad salaf atau pinjaman tanpa bunga. Mohon diperhatikan ini. Yang dilakukan oleh Kevin kepada Bapak, ada bunganya enggak? Boro-boro bunga ya. Apa namanya, tunasnya pun enggak ada ya. Ini bunganya bebas. Jadi adanya akar ya. Akarnya ngoyot.
intermezzo ya. Artinya inilah tujuan hutang piutang sebenarnya bukan untuk mencari bunga, mencari riba, tetapi di sini ada nilai-nilai ta'awun. Ta'awun paham? Tolong menolong, yang bisa membantu, memberikan bantuan kepada yang butuh dibantu, dan kepada yang merasa butuh dibantu ada kejujuran mengutarakan kesulitan-kesulitan kepada sahabat-sahabat yang dipandang bisa membantu. Insya Allah kalau nilai ini betul-betul diamalkan, ta'awun seperti ini dengan dasar persahabatan dan silaturahim yang diikat dengan simpul agama yang sesuai dengan moto ya, hidup berilmu akan mudah. Seninya apa? Tadi ayo kita tuliskan barang-barang, beli bukunya yang bagus ya, notanya yang bagus, bermaterai gitu ya. Kemudian ditulisnya dengan tulisan yang jelas, yang bagus, dan tidak ada unsur remang-remang yang untuk misalnya suatu saat 30.000-nya ditempelin nolnya supaya kelihatan jadi 300.000, suka bising pohon itu. Ini nggak boleh ya. Tulisan seni pun, tapi kalau membuat samar dan akan membuat kecurangan, membuat samar-samar di belakang hari itu harus dihindari. Nah itu makanya hidup dengan seni itu akan lebih indah. Seni apa? Seni menolong orang, yang meringankan penderitaan orang ya. Kita ada nilai-nilai seni, ya Allah, alhamdulillah si fulan terbantu oleh kita, usahanya bisa jalan ya. Nah kemudian yang sudah jalan usahanya, pada saat sudah mau mengembalikan, bersegeralah berniat mengembalikan. Jangan berpikir, wah yang meminjamkannya seperti tidak butuh uang. Itu nggak boleh begitu. Setan itu sudah mulai menyelinap dalam hati. Kalau sudah ada, segeralah dicicil. Nah apa? Kalau nggak ada, Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini saya mengikhlaskan lebih baik. ini kalau yang mengikhlaskan itu ada unsur-unsur tafsirnya, Mas. Misalnya gini, punya hutang, ternyata Mas Kevin sukuna misalnya kageleng itu gitu ya, potong KB dua-dua tidak bisa usaha gitu, ngomong. Kemudian karena tidak bisa usaha, makan pun pengen, tidak bisa usaha, itu di situ diikhlaskan. Namanya gorim, artinya orang yang terlibat hutang tapi dia tidak punya kekuasaan untuk ini. Sekarang tangan utuh, kaki bisa mandiri, tapi dia malas nggak mau usaha. Nah terus siapa? Dipicu. Yang Kevin saya malas, udah nambah handphone itu ya. Oh daripada udah handphone, ayo nyupir dengan saya kan lumayan dipotong. Itu kan salah. Nah, kalau bersabar nanti lama kelamaan yang punya hutangnya sabar juga lunas, yang dihutanginya juga meskipun bari neng saketing bari minum cai gitu ya Allah, sudah tahu dia udah gitu ya. Tapi kalau didasari dengan tahun itu mudah-mudahan itu menjadikan sebuah ibadah. Paham ya Om? Jangan mudah mengikhlas, orangnya mengikhlaskan baik. Bising apes, ya. Berusaha. Ya. Tapi betul, meskipun lah paling Pak Haji Toha mungkin nanti kalau saya mati pun nanti mungkin harus diikhlaskan. Tapi kalau prinsip-prinsip begitu berarti sudah ada unsur kesengajaan, sengaja tidak mau membayar, membuang paen gitu ya. Kalau Allah mendengar doanya begitu dimatikan lebih awal, mau apa tidak? Agak mau ya. Nah itu jangan sampai ada niat-niat seperti itu. Tapi yang kalau mengikhlaskan misalnya lebih baik di hadapan Allah maksud gini. Satu misalnya kalian sakit yang betul-betul tidak bisa berusaha. Kemudian sampai pada titik nadir, kemudian Allah memanggil, kemudian kita berusaha pulang dulu punya hutang saya gitu ya. Ya sudah, ikhlaskan biar hisabnya lancar. Tapi kalau kita masih hidup, kira-kira masih panjang umur berharap begitu, berarti berharap panjang umur berarti. Itu nggak boleh. Ngerti ya Mas? Ini tafsirnya begitu, bukan. Dilanjut ya, masalah akad salaf atau pinjaman tanpa bunga penduduk Madinah yang berlaku sampai masa waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, sebenarnya kalau contoh yang terjadi pada sahabat kita Kevin itu sudah ingkar janji ya.
nanti kalau sudah selesai, sudah bangunan selesai, dan kalau misalnya mau jual tanah itu katanya mau dilunasi, ternyata tanahnya juga dijual juga malah belum dibayar, dengar-dengar dari orang lain. Itu berarti kalau sudah begitu ini sudah ada unsur pembohongan. Untungnya saya memaafkan gitu loh. Ini contoh aja ya. Ini gini loh. Kalau sampai misalnya orang sudah jadi tidak bisa terbayar, pernah terucap cadangnya tak jual tanah yang dilepeh-lepeh atau di sana nanti dikembalikan. Ya, nah, begitu itu nggak dijual, tapi kalau malah itu dijual, katanya sudah habis buat beli warung. Ya sudah lah. Kalau kita dengan sahabat, ya sudah, kita mudah-mudahan itu bentuk pengampunan atau memaafkan itu yang bisa membuat Mas Kevin tidak dicatat oleh malaikat bahwa ini ini sejarah ya nggak apa-apa ya, ini sambil intermezzo. Kalau kita tidak intermezzo dengan sahabat, dengan orang lain nggak jelas. Itu contohnya. Macam saya mah juga saya kan tahu mau tanggung. Iya. Meskipun saya ini sebenarnya ini mencontohkan begini sebenarnya kurang bagus sebenarnya. Karena kita mencontohkannya itu pada yang bagus itu dengan ajaran Al-Quran itu si fulan. Tapi kalau misalnya di luar komunitas kita dalam persahabatan, itu nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Maksudnya itu si fulan, kalau itu si fulani, tidak menyebut nama. Tapi karena kita dalam ini biar mudah dan kelihatan Kevin-nya bukan rahasia lagi dan orangnya juga care gitu loh. Kan Kevin itu kalau dalam forum YouTube Doha Putra Art ini dia jadi tumbal. Kalau misalnya ada sesuatu yang dibully mesti ininya objek penderitanya Kevin ya. Dari kemarin sampai saya lupa malah kemarin Bang Latif gak disebut karena baru pertama ikut jadi lupa Mas Adi, tapi pada episode berikutnya nanti kita sebut namanya Bang Latif. Bang Latif kemarin gak disebut. Ini kemarin ceritanya habis rihlah masjid itu masjid bergilir, nanti ini Mas Latif sama Bang Masmud, nanti suatu saat kalau ada yang waktunya longgar kita ajak. Yang dulu Bang Anwar, nanti mungkin kapan-kapan Mas Dani sama ya. Saya kadang-kadang kalau sahabat suka ini kasihnya mencarinya tuh siang, kita jalan-jalannya dari siang, dari Jumat. Tapi kalau misalnya keresahan nanti saya kondisikan langsung ternyata indah kok rinlah dari masjid-masjid gitu ya, lihat jamaah dengan jadi kita kenalan sama imamnya, bagus ya Mas. Kemarin jamaahnya imamnya muda, bacanya bagus, persis suaranya kayak Mas Abang, suaranya gitu Mas. Mas Abang itu belum pede, padahal kalau disandingkan dengan imam masjid siapa? Nurul Taqwa. Kemarin siapa? Enggak kamu siapa? Di Jalan Bahagia itu Pak. Di Kuningan. Kuning. Nurul Saidah. Anurida itu persis seusia Mas Abang, tapi makmumnya dari berbagai kota yang singgah, suaranya bagus, dipoles hafalannya, insya Allah ya. Sampai-sampai saya tanya, Pak putranya berapa? Baru 3 tapi kecil-kecil, Pak Haji gitu ya Mas ya. Kalau dipikir usahanya itu masih pas-pasan. Makanya saya juga kemarin dari Doha Putra Art, dari teman-teman menitipkan buat anaknya, kita memberikan apresiasi kepada imam. Ya, kalau kita kunjungan tuh imamnya siapa, kita ajak komunikasi, bersilaturahim. Harapannya setelah kita upload nanti kita kirimi ya, supaya di sana juga bisa berbalas silaturahim dengan syukur-syukur, like, subscribe dan share. Jadi untuk kegiatan Rilah Masjid semakin masyhur, semakin tenar. Jadi ada nilai-nilai tujuan mencintai masjid, intinya begitu. Oke. Berarti ayat 282 ini menghukumi ya, ini lanjutkan ya. Waktunya harus sudah disepakati Mas, kalau hutang ditulis kira-kira berapa bulan, berapa tahun. Jadi jangan ini. Jadi kalau janji jangan 3 poin tapi kayak molor gitu ya. Boleh ya. Lebih baik kita janji misalnya 3 bulan Pak, tapi nanti mohon kalau 3 bulan saya belum bisa membalikan, mohon dimaafkan, nanti kita bikin perjanjian baru. Jadi ada ini lagi, ada akan ya, tapi dengan komitmen yang betul-betul serius. Soalnya nanti kalau kita tidak serius, tidak punya niat, dilalahnya itu kurang terus, akhirnya tidak bisa bayar sampai kita meninggal. Nah kalau saya lupa,
Ini saya sebut aja ya. Kenal dengan Pak Agus Lili guru? Ya. Saya sampai sudah lupa. Beliau itu almarhum, katanya kata pengakuan istrinya yang disampaikan kepada putusannya, mengembalikan 200.000 rupiah pada saat dia menjadi anak buah saya waktu saat saya menjadi ketua AMII, Angkatan Muda. AMII apa ya dulu ya? Yang dibawa underbawanya Golkar. Angkatan Muda Islam. AMPI Bukan, AMII Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. AMII, Angkatan Muda Indonesia. pokoknya itu organisasi kepemudaan Islam yang di bawah underbawnya Golkar. Dia jadi anak buah, pernah pinjam ke saya sampai lupa. Untungnya dia wasiat kepada istrinya membayarnya ke saya sampai lupa. Saya malah, Pak dibawa lagi aja, dia enggak, kata ini harus ini terima. Beliau tuh pesan menjelang meninggalnya, dulu saya punya hutang dulu tahun sekian pada saat saya jadi anggota AMI, kan lama. Ya. 200.000 lebih. Ini akhirnya ya udahlah diterima. Itu contoh ya. Kalau misalnya kematian yang tidak punya kesadaran begitu, saya lupa tidak memaafkan, hanya 200.000 mengganjal hisabnya, mengganjal di kuburan sehingga membuat beban yang sangat menyiksa di dalam penderitaan alam barzah. Karena ada dua keterangan, ada siksa alam kubur, ada juga yang mengatakan tidak ada. Tetapi gambaran-gambaran akhirat itu ibarat kita ditidurkan di alam barzah, gambaran-gambaran tentang kedoliman kita, dosa kita itu akan tergambar. Waduh, alangkah beratnya besok di akhirat, di neraka seperti ini. Itu sudah terasa di alam kubur, jadi bukan disiksa langsung. Ada juga yang meyakini katanya ada siksa kubur yang sampai dipukul, dipalu dan sebagainya. Tapi masalah kebenarannya karena itu sesuatu yang gaib, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian mufassirin Quran dan ahli-ahli hadis lebih menguatkan akhirat adalah tempat pembalasan, kubur adalah tempat menunggu sampai datangnya hari akhirat. Nah, berarti kita ditidurkan. Jadi kalau saya lebih sepakat jangan di alam barzah. Kita tidur, kita sering berbuat yang dolim, yang salah, yang mardul, mimpinya juga sesak, sakit dan menyiksa. Kayak diuruk-uruk, kayak diungkuk gitu katanya. Kadang-kadang katanya ada yang seperti akan kejatuhan langit yang penuh dengan duri, di bawahnya juga bara api. Itu ada teman yang mimpi begitu. Itu masih di dunia, apalagi di akhirat mungkin lebih kuat ini ya. Akan tetapi hukum yang terkandung dalam ayat ini berlaku umum untuk semua praktek hutang piutang. Hadis ini disahihkan, berarti menjadi rujukan hukum ya. Ini diriwayatkan oleh hadis sahih riwayat Nabi. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu ayat, namun ini sering terjadi pada sisi kehidupan kita di masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, ataupun secara umum. Ini paling sering terjadi. Jadi sekali lagi, tuliskan ya akad hutang piutang dengan batas waktu yang tertentu, kemudian didasari dengan nilai-nilai tahun. Insya Allah kalau kita melaksanakan hukum Al-Quran dan hukum Sunnah, kita menjadi orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Demikian kajian malam hari ini, terutama kepada para sahabat Iqra dan semua pemirsa channel YouTube Tohar Putra. Mudah-mudahan sekelumit atau satu ayat ini bermanfaat untuk kehidupan kita, baik kemaslahatan hidup dunia maupun akhirat. Amin. Bila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaklum dan dimaafkan. Bila ada kebenaran, insya Allah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dibantu subscribe, like, dan komennya. Semoga Allah melimpahkan pahala terbaik. Dan saya akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.